Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe bagi yang belum, dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi agar mendapat notif jika ada video baru, dan juga sebagai dukungan untuk perkembangan channel ini. Toyib, langsung kita ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsir, amma ba'du. Teman-teman santri online dimanapun Anda berada, selamat datang. Kita akan mengkaji kembali kitab Alfiyah Ibnu Malik dan juga menggunakan syarah Ibnu Aqil. Jika Anda menyukai video seperti ini, silahkan di subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman Anda. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan kalau ada kesalahan dalam saya membaca atau salah menerjemahkan, silahkan di komen ya teman-teman ya, karena menjadi koreksi bersama. Baik, mari kita melanjutkan kajiannya supaya menyingkat waktu, menghemat waktu, karena banyak sekali bait ini, banyak sekali syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fin nakirati, dalam isim-isim nakirah, u'milat, diberikan amal, kalaisa, seperti laisa, apa la nafi, wa qatali, dan terkadang mengikuti apa lata, lafaz lata, wa in dan in, sama-sama nafi keduanya. Zala amala, terhadap amal ini. Artinya la itu diberikan amal seperti laisa juga, tapi hanya dalam isim nakirah. Kemudian lata dan in itu juga mengikuti amalnya laisa gitu. Kadang nih. Wa ma lilata, dan tidak ada lilata bagi lata fi siwa hinin, di selain lafadz hinin, apa amalun amal. Amalun adapun amal. Jadi ini khabar muqaddam, ini mubtada muakhar ya. Wa hadfu dzirafi, adapun membuangnya. Wahad fudrafi, adapun pembuangan amil ma'mul marfu'nya lata itu fasya, terkenal. Wal aksu, adapun kebalikannya itu qala, sedikit. Artinya pada lafaz lata yang terjadi adalah isimnya lata biasanya dibuang, sedangkan disisakan khobarnya saja. Itu biasanya itu fasya, masyhur, terkenal. Sedangkan aksu, kebalikan dari membuang, artinya menetapkan isimnya asa, itu sedikit sekali. Jadi itulah kandungan bait 1 dan 2 ya. Artinya la, lata, dan in itu sama semuanya bisa beramal seperti laisa. Sedangkan la di sini dikasih kekhususan, dia hanya beramal pada isim nakirah saja. Kita akan baca syarah Ibnu Aqil di sini. Kita baca agak cepat karena banyak sekali. Taqaddama anal huruf al-amilata amala laisa arba'atun. Sudah dijelaskan bahwasanya huruf-huruf yang beramal seperti amal laisa itu ada 4. Dan waqad taqaddamal kalamu ala ma, dan sungguh telah lalu pembahasan tentang ma ya, kita udah bahas bait-bait sebelumnya kan. Wa dzakarahuna la wa lata wa in. Musannif kemudian menyebutkan di sini lata, la, lata, dan in. Amala famadhabul jaziyina i'maluha amala laisa. Adapun la, menurut madhab orang-orang Hijaz, itu dia beramal seperti amalnya laisa. Wa madhabu tamimin ihmaluha. Adapun madhabnya orang-orang Bani Tamim itu tidak mengamalkan ma. Artinya ma dianggap tidak beramal. La tidak dianggap tidak beramal. Wala ta'amalu indal hijaziyin illa bisyurutin salasatin. Nah, la ini, la tidak bisa beramal menurut orang-orang Hijaz kecuali dengan 3 syarat ya. Ahaduha, adapun yang pertama, ayyakun al-ismu wal khabaru nakirataini. Keberadaan isim dan khobar harus berupa nakirah keduanya. Contoh, la rajulun afdhala minka. La rajulun ini isim nakirah, afdhala juga isim nakirah. Maka la ini bisa beramal pada rajulun dan afdhala. Rajulun ini sebagai isimnya la, afdhala ini sebagai khobarnya la. Rajulun isim, dia marfu, kemudian afdhala ini adalah khobarnya la, dia mansub ya. Tidak ada laki-laki, tidak ada seorang laki-laki yang itu lebih utama daripada kamu. Tidak ada laki-laki yang lebih utama daripada kamu. Wa minhu qauluhu, di antara sebagian dari contohnya adalah ucapan penyair.
Ta'azza, ya ta'azza, hiburlah dirimu agar bersabar. Jadi ta'azza tuh. Fala syai'un, karena tidak ada sesuatu alal ardi, di atas muka bumi ini, itu bagian kekal. Jadi nggak ada yang di atas bumi ini kekal. Maka hiburlah dirimu dan bersabarlah ketika mendapatkan musibah atau kehilangan sesuatu, maksudnya gitu. Wala wazarun mimma qadallahu waqiyan. Wala wazarun, dan tidak ada penjaga mimma qadallahu, dari apa yang Allah tetapkan, itu waqiyan, penjaga. Itu waqiyan, menjaga. Artinya tidak ada penjaga yang mampu menjaga dari apa yang Allah sudah tetapkan. Jadi nggak ada yang bisa melawan ketetapan Allah. Sudah terjadi ya terjadi. Makanya ta'azza, hibur diri kamu gitu. Kemudian wa qauluhu, dan ucapan penyair juga, nasortuka, aku menolong kamu, idla sahibun ghairu khadilin. Idla sahibun, ketika tidak ada teman, ghairu khadilin, itu tidak mengecewakan. Jadi itu tidak mengecewakan ya. Aku menolong kamu ketika tidak ada temanmu kecuali mengecewakan. Jadi dia menolong seseorang yang seseorang tersebut itu punya teman banyak tapi gak ada satupun temannya yang menolong dia gitu loh. Fabuwi tahisnan, lalu engkau diberikan tempat, hisnan, sebuah tempat yang kokoh, bil muqamati, dengan keberanian, hasinan, yang tempat kokoh itu hasinan, menjaga diri kamu. Jadi ini orang berbuat baik banget sama orang kan. Aku menolongmu ketika tidak ada teman satupun kecuali tidak ada yang menolong. Kecuali mengecewakan. Jadi tidak ada teman kecuali mengecewakan. Artinya seluruh teman dia mengecewakan karena gak ada yang menolong. Nah, Fabu itu, lalu engkau diberikan sebuah tempat yang kokoh dengan keberanian, penjagaan yang ketat, hasinan yang kuat gitu. Wa za'ama ba'duhum. Jadi di sini la-nya ini beramal pada sahibun, ghairu khadilin, ini adalah khabarnya. Karena ini nakirah juga. Ini nakirah sama-sama nakirah, maka la bisa beramal. Wa za'ama ba'duhum annaha qad ta'malu fil ma'rifati. Sebagian dari orang-orang Arab itu juga menduga bahwa la itu terkadang beramal di isim nakirah. Ini ada berarti ya. Ada juga tapi terkadang ini. Wa unsyida lin nabighah, dan telah dinasyidkan sebuah nasyid milik an-nabighah. Nasyidnya seperti ini nih. Badat fi'ladi wuddin falamma tabi'tuha tawallat wa baqqat hajati fi fuadiya. Nah ini. Badat, dia telah nampak ya. Fi'ladi wuddin, seolah-olah dia itu dia telah nampak fi'ladi wuddin, seperti gerak-gerik orang yang punya cinta. Jadi ada orang laki-laki suka sama orang perempuan ya. Nah dia lihat perempuannya itu kok seolah-olah dia tuh punya cinta juga sama dia gitu. Falamma tabi'tuha, ketika aku mengikuti dia, tawalat, dia malah berpaling, perempuan itu malah berpaling. Wabakot, dan perempuan itu wabakot hajati, wabakot, dan dia telah menyisakan, jadi perempuan itu menyisakan hajati, kebutuhanku atau cintaku, fi fuati, di hatiku. Artinya dia meninggalkan cintaku di hatiku gitu. Kasihan ya. Jadi awalnya dia lihat perempuan itu tuh suka, kayaknya dia punya perasaan suka juga gitu kan. Ketika dia telusur, dia deketin, dia udah suka banget. Ternyata perempuannya malah berpaling, gak suka sama dia, dan hanya menyisakan sebuah luka di hatinya. Wahalat sawadal qalbi, padahal perempuan tersebut halat, telah menempati sawadal qalbi, di hati terdalam. Wala ana bagian siwaha, la ana bagian siwaha, aku tidak mencari kecuali dia, aku hanya menginginkan perempuan itu. La ana, nah ini la ini beramal pada ana. Kemudian ana ini isimnya, bagian ini menjadi khobarnya la. Nah di sini yang dijadikan bukti bahwasanya la juga bisa beramal pada isim ma'rifat, yaitu isim dhamir di sini. Aku nggak mencari seorang pun kecuali dia. Aku hanya mencari perempuan itu, hanya ingin dia. Wala an hubbiha mutarakhiyah, dan aku tidaklah
dan aku tidaklah mundur dari mencintainya. Artinya dia ngegas terus cintanya ke dia gitu, nggak pernah berkurang rasa cintanya kepada perempuan itu. Tapi kasihan ya, ditinggalkan sama ceweknya ini. Waqtalafa kalamul musannifi fi hadzal bait, ya. Dan berbeda pembahasan musannif dalam bait ini. Famartan qala innahum awalun, maka dalam satu kali beliau mengatakan sesungguhnya yang terjadi seperti ini itu ditakwil. Wa maratan qala innal qiyasa alaihi saygun, dan kadang beliau juga mengatakan sesungguhnya mengkiaskan ini itu juga diperbolehkan. Jadi ada dua, jadi berbeda, kadang ditakwil, kadang ya diperbolehkan saja begitu. Jadi ini ikhtilaf. Tapi ya boleh-boleh saja, berarti kan ada kalau ada buktinya. Asyartu tsani, ada syarat yang kedua, alla yataqaddama khabaruhu ala ismiha. Khabarnya tidak boleh mendahului isimnya gitu. Fala taqulu la qaiman rajulun. Kalau kayak gini nggak boleh. Maka kalau kayak gini la qaimun rajulun, tidak ada laki-laki yang berdiri, begitu artinya. Nah ini nggak boleh ini, karena khabarnya mendahului isimnya, nggak boleh. Kemudian asyartu salis, syarat yang ketiga adalah alla yantaqidu an-nafyu bil illah. Tidak boleh batal kenafiannya dengan ilah. Fala taqulu la rajulun illa afdala min Zaidin. Maka kamu nggak boleh mengatakan la rajulun illa afdala min Zaidin. Tidak ada laki-laki, tidak ada seorang laki-laki kecuali lebih utama dari Zaid. Binas bi afdala, dengan menasabkan afdala. Bal yajibu raf'u, tapi harus wajib merafa'kan lafaz afdalu. La rajulun illa afdalu min Zaidin. Kenapa? Karena dia sudah dibatalkan. Kenafiannya sudah dibatalkan oleh illah, sehingga dia tidak bisa menafikan lagi, maka amalnya juga gugur. Karena dasar dari amal la seperti laisa itu adalah sama-sama menafikan keberadaan. Kalau kenafiannya hilang ya batal gitu. Beda dengan laisa, kalau laisa dia kokoh kuat. Kemudian walam ya'tariq al-musannifu li hadaini syartaini, tapi musannif tidak menyebutkan dua syarat yang terakhir ini ya. Kemudian kita bahas tentang in an-nafiyah. Wa amma in an-nafiyah fa madhhabu asal basriyin wal farra annaha la ta'malu syai'an. Nah, adapun in yang nafi, in yang nafiyah, maka madhab kebanyakan orang-orang Basrah dan Imam Al-Farra bahwasanya in itu tidak beramal apapun. Wa madhabul kufiyin, tapi pendapat atau madhabnya orang-orang Kufah, khalal Farra, kecuali Imam Al-Farra, annaha ta'malu amal laisa, bahwasanya in itu beramal seperti amalnya laisa. Jadi di sini musannif atau Imam Ibnu Malik mengikuti pendapat mengikuti madhab Kufah ya. Wa qala bihi minal basriyin Abul Abbas al-Mabradu wa Abu Bakrin ibnu Siraj wa Abu Ali al-Farisi wa Abul Fath bin Jani wa ikhtaral musannif. Tapi ada juga sekelompok ulama Basrah yang berpendapat sama seperti madhab Kufah. Di antaranya adalah Abul Abbas al-Mubarrad, ada Abu Bakar bin Siraj, ada Abu Ali al-Farisi, ada Abul Fath bin Jini, dan musannif memilih pendapat ini begitu. Wa za'ama anna fi kalami Sibawaihi rahimahullah isyaratan illa dzalika. Dan musannif berpendapat bahwasanya dalam pembahasan Sibawai itu ada petunjuk kepada pendapat ini, yaitu pendapat bahwa la itu beramal seperti laisa. Wa qad warada sima'u bihi, dan sungguh telah datang as-sima'u, pendengaran, bihi, terhadap pendapat ini. Jadi telah beredar begitu sebuah syair yang memenuhi pendapat bahwasanya la beramal. Sekolah syair berkata, penyair berkata, in huwa mustawliyan ala ahadin, tiadalah dia itu mustawliyan, orang yang diberikan kekuasaan, ala ahadin, atas seorang pun, atas seseorang, illa ala ad'afil majanin, kecuali atas orang-orang lemah lagi gila gitu, orang-orang gila yang lemah gitu. Jadi artinya
dia itu tidak bisa menguasai siapapun kecuali orang-orang lemah dan gila gitu. Nah ini in ini memiliki isim yaitu huwa isimnya in, kemudian mustaulan khabarnya in. Maka menurut bait ini, syair ini, in itu beramal. Ini buktinya, ini ada syair seperti ini. Ya karena memang di ilmu nahwu dalil-dalilnya itu yang digunakan adalah syair atau Al-Qur'an, itu dalilnya. Dan hadis ya. Wa qala akharu, berkata juga penyair yang lain, inil mar'u maitan bin qidha'i hayati. Tidaklah almar'u pemuda itu maitan. Nah, khabarnya kan maitan jadi khabarnya in kan. Ini beramal lagi nih. Inil mar'u tidaklah seorang pemuda itu maitan mati bin qidha'i hayati dengan habisnya hidupnya dia. Dengan dengan habisnya umur kehidupan dia. Walakin akan tetapi dia mati dengan apa? Bi ayyubghu alaihi, dengan dia dianiaya, fayukhdala, lalu dia ditelantarkan. Gitu itu. Kemudian wa dzakara Ibnu Jinni fil Muhtasab. Ibnu Jinni menyebutkan dalam kitab Al-Muhtasab anna Sa'id bin Jubair rahimahullah taala, bahwasanya Sa'id bin Jubair rahimahullah qara'a, beliau membaca Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadan amsalakum. Nah, di sini in ya dia beramal. Isimnya in adalah alladzina ini isim mausul. Kemudian khabarnya ibadan. Amsalakum ini adalah naat ya, sifat daripada ibadan. Jadi tiadalah orang-orang yang kamu seru selain Allah. Ya, inil ladzina tad'una min dunillah ibadan amsalakum. Binas bil ibad, dengan menasabkan lafaz ibad. Ya, beliau membaca seperti ini ya. Kemudian wala yustaratu fi ismiha wa khabariha ayyakuna nakirataini. Tidak disyaratkan dalam isimnya in dan khabarnya in bahwa keduanya harus berupa nakirah, enggak disyaratkan. Bal tu'malu fin nakirah wal ma'rifat. Tetapi dia bisa beramal di isim nakirah maupun ma'rifat. Fataqulu in rajulun qa'iman wa in zaidun al-qa'ima wa in zaidun qa'iman. Nah, bebas ya. Wa amma lata fahiya la nafiyah. Adapun lata itu adalah la nafiyah, zidat yang ditambahkan, zidat halnya ditambahkan, alaiha di atasnya apa ta'u ta'nisi ta'tanis maftuhatan dalam keadaan difatahkan. Jadi itu nafiyah, la nafiyah tapi ditambahkan dengan ta'nis yang difatahkan gitu. Wa madharul jumhuri annaha ta'amalu amal laisa. Adapun madhab mayoritas ulama nahwu berpendapat bahwasannya lata ini beramal seperti amalnya laisa. Fatarfaul isma, maka dia merofakkan isimnya, wa tansibul khabara, dan dia menasabkan khabarnya. Lakin ikhtassat, tapi dia khusus atau berbeda ya. Bi annaha la yudhkaru ma'al ismu wal khabaru ma'an. Ya, dia khusus bahwa tidak disebutkan bersamanya isim dan khabarnya secara bersama-sama. Bal inna ma yudhkaru ma'a ahadahuma, tapi hanya disebutkan salah satu dari keduanya gitu. Wal kasru fil lisanil arabi hadfu ismiha wa baqa'u khabariha. Nah, yang banyak terjadi di lisannya orang Arab, pada lidahnya orang Arab adalah isimnya dibuang dan hanya menyisakan khabarnya saja. Wa minhu qauluhu ta'ala wala tahina manasin. Sebagian contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, contoh wala tahina manasin dan tidak ada tempat berlari, artinya begitu ya. Binas bil hini, dengan menasabkan lafaz hin gitu. Fa khudifa al ismu, maka dibuang isimnya lata ini, wa baqal khabar, dan hanya tersisa khabarnya yaitu hina manasin. Wa taqdiru, adapun takdirnya itu sebenarnya wala talhinu hina manasin, dan bukanlah waktu itu waktu untuk melarikan diri. Jadi dan tidaklah waktu itu waktu untuk melarikan diri. Nah, al-hin menjadi isimnya lata. Dan tidaklah apa al-hinu waktu itu al-hi itu hina manasin, waktu melarikan diri. Jadi waktu itu bukan waktu melarikan diri, karena nggak bisa melarikan diri lagi, maksudnya begitu.
Falhin maka lafadz hinu itu ismuha isimnya lata, wa hina manasin khabaruha. Wa qad quri'a syududan dan sungguh dibaca dengan syad juga, kayak walata hinu manasin dengan biraf'il hin dengan merafa'kan hinu. Ala annahu ismul lata dengan beranggapan menganggapnya itu adalah isimnya lata, wal khabaru mahdhufun dan khabarnya dibuang. Wa taqdir contohnya walata hinu manasin. Adapun takdirnya adalah wala tahinu manasin lahum, dan tidak ada tempat berlari, tempat melarikan diri lahum bagi mereka. Wala tahinu manasin kainan lahum. Nah, takdirnya adalah wala tahinu manasin kainan lahum. Wa hadha huwa al-murad biqaulihi wa hadfu dzarfi ila akhiril baiti. Ya, ini yang dimaksud dengan pembuangan ma'mul rafa'nya itu fasya masyhur wal aksu qol. Adapun pembuangan khabar itu sedikit. Itu maksudnya. Jadi lebih banyak yang terjadi itu adalah pembuangan isimnya, bukan pembuangan khabarnya ya. Kemudian wa syara biqaulihi wa malilat fi suwahin amal, beliau mengisyaratkan dengan ucapannya, dengan baitnya wa malilata fi siwahinin amal ila ma dzakarahu Sibawayhi. Dia mengisyaratkan kepada apa yang telah disebutkan oleh Imam Sibawayh, min anna lata la ta'malu illa fil hini, bahwa lata itu tidak bisa beramal kecuali pada lafaz al-hin gitu. Wa ikhtalafan nasu fihi. Nah, orang-orang para ulama berbeda pendapat dalam perkataan Imam Sibawayh ini, dalam lata ini. Faqala qaumun, ada yang juga yang berpendapat al-muradu annaha la ta'malu fi lafdi illa fi lafdil hin. Nah, ada yang berpendapat bahwasanya lata itu tidak bisa beramal kecuali hanya pada lafaz al-hin saja, lafadznya. Wala ta'malu fi ma radafahu kasa'ati wa nahwiya, dan lata tidak bisa beramal dalam lafaz-lafaz yang bersinonim dengan lafaz al-hin, kayak contoh lafaz as-sa'ah wa nahwiha dan sejenisnya. Jadi pendapat yang pertama ini kaku, pokoknya hanya bisa pada lafaz al-hin gitu. Al-hinu hanya bisa beramal pada lafaz hinu. Wa qala qaumun, tapi ada juga suatu kaum berpendapat al-muradu annaha la ta'malu illa fi asma'iz zaman, berpendapat bahwasanya maksudnya Imam Sibawayh itu adalah lata itu hanya bisa beramal pada isim-isim zaman. Fata'malu fil lafdil hin, maka dia bisa beramal pada lafaz al-hin, wa fi maradafa min asma'iz zaman, dan dalam lafaz yang bersinonim dengan lafaz al-hin dari isim-isim zaman. Jadi dia bisa beramal pada semua isim zaman yang bersinonim dengan lafaz al-hin gitu maksudnya ya. Ini pendapat kedua lebih luas dia, karena enggak hanya pada lafaz al-hin, tapi dia bisa beramal pada semua lafaz yang bermakna sama dengan hin. Wa min amaliha fi ma radafahu qaulu syair. Di antara contoh amalnya lata dalam lafaz-lafaz yang bersinonim dengan al-hin itu adalah ucapannya penyair, nadimal bughatu, telah menyesal al-bughatu para perampok itu, wala tasa'ata mandamin, tetapi sudah terlambat penyesalan mereka, wala tasa'ata nadamin, dan tidaklah ini waktu mandamin penyesalan, padahal bukan waktu penyesalan itu. Telah menyesal para perampok padahal bukan waktu penyesalan, padahal ini bukan waktu penyesalan karena udah terlambat gitu. Wal baghyu, adapun penganiayaan atau perampokan tadi, itu marta'um bebetagihi, itu adalah suatu tanah subur, ya, tanah subur ya. Tanah subur bagi orang yang mencari al-baghyu tersebut, wakhimun, yang sangat jahat, yang sangat jelek, buruk gitu. Jadi perampokan itu suatu lahan yang sangat buruk bagi para pelakunya. Kenapa? Karena di lahan tersebut dia akan menderita nanti di hari kiamat begitu. Orang-orang yang merampok kayak koruptor dan lain sebagainya.
Mereka nanti di hari kiamat menyesal, tapi sudah bukan tempat penyesalan lagi ya. Nadimal bughah wala tasa'ata mandamin. Nah, ini aslinya adalah wala ta'asa'atu sa'ata mandamin. Isimnya lata itu adalah as-sa'atu. Khabarnya sa'ata mandamin begitu. Nah, di sini sa'ata dia muradif dengan hina. Dia satu makna, yaitu sama-sama bermakna waktu, maka dia bisa beramal. Lata bisa beramal pada sa'ah, begitu ya. Nah, ini ada syairnya, ada buktinya, ada dalilnya bahwasanya lata bisa beramal pada lafaz yang muradif, yang semakna dengan lafaz hina, begitu. Wa kalamul musannifi muhtamalun fil qaulaini. Ucapan musannif ini mengandung dua qaul. Wa jazama bisani fit tashil. Beliau itu menetapkan bisani fit tashil, menetapkan dengan pendapat yang kedua dalam kitab tashil. Nah, beliau berpendapat yang ini dalam kitab tashil. Wa madhabul akhfash, adapun madhabnya Imam al-Akhfash, annaha la ta'malu syai'an, bahwasanya lata itu tidak beramal apapun, tidak beramal terhadap apapun. Wa annahu in wujidal ismu ba'daha mansuban, dan dia berpendapat bahwasanya jika ditemukan isim setelahnya kok mansub, fanasibuhu fi'lun mudhari'un, maka yang menasabkannya adalah fi'il yang mudmar. Wa takdir, adapun takdirnya adalah la tara hina manasin, la tara, aku tidak melihat, hina manasin, tempat berlari. Wa in wujida marfu'an fa huwa mubtada'un wal khabaru mahdhufun. Kalau ditemukan marfu' maka dia adalah mubtada dan khabarnya dibuang. Wa takdirnya adalah la tahinu manasin kainun lahum. Tidak ada waktu tidaklah waktu melarikan diri itu kainun ada lahum bagi mereka. Jadi tidak ada waktu untuk melarikan diri bagi mereka. Wallahu a'lam. Jadi itu dua pendapat ya. Kalau pendapat Imam al-Akhfash, lata itu nggak beramal terhadap apapun ya. Tapi kalau pendapat Imam Ibnu Malik, dia beramal seperti in, seperti ma, seperti la. Ya itulah. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.